Iya, tapi Nabi kita kan nggak ada. Nabi kita tuh yang penting cukup makan. Nabi yang mana cukup makan? Orang Nabi mengatakan kamu akan menguasai Yaman, menguasai Rom, menguasai Syam. Eh, Setelah saya mungkin ketemu dengan beberapa guru-guru dan bertemu juga dengan orang-orang yang problematik gitu ya, saya menemukan kesimpulan bahwa orang-orang kecil itu kalimatnya, disiplin kata-katanya juga ternyata kecil juga gitu, Ustaz. Misalnya, yang penting bisa makan aja lah, yang penting bisa ngopi aja gitu. Nggak perlu yang neko-neko. Yang penting anak bisa sekolah. Tapi saya ketemu dengan guru-guru yang lain, Ustadz Salim, Abi En, Ustadz En, Ustadz Lukman, termasuk juga Ustadz Abdul Somad, punya disiplin kata-kata afirmasi yang positif begitu, Ustadz. Nanti kita umroh sekantor ya, nanti kita kita umroh semasjid ya, nanti insya Allah kita bangun masjid yang besar. Jadi punya kalimat, punya afirmasi yang positif dan itu luar biasa, Masya Allah. Saya membersamai Ustadz En kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu dan itu semua terwujud, Ustadz. Apakah memang sejatinya sebagai seorang muslim itu kita harus punya punya apa ya, punya visi yang besar. Jadi jangan jangan punya kalimat atau kata-kata yang kecil. Mending cukup bisa makan aja lah gitu lah. Apakah memang seperti itu, Ustaz? Jadi kita sebagai seorang muslim harus punya visi yang besar gitu, Ustaz. Ucapkan, maka alam akan membantu. Pikirkan, ucapkan, maka alam akan membantu. Itu ucapan orang ateis, dia tidak bertuhan. Coba perhatikan nanti kalau ada tokoh-tokoh yang ngomong, pikirkan, ucapkan, alam akan membantu. Karena ketika orang memikirkan, saya akan jadi ini, saya mau ini, lalu diucapkannya, maka pada saat itu alam semesta itu sedang tunduk. Dan dia pun sedang bersemangat untuk menundukkan. Bagi yang tidak bertuhan sekalipun percaya itu. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang punya Tuhan, yang punya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata dia, bisa makan aja cukup lah. Mubazir itu. Mubazir potensi yang diberikan Allah. Hmm. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. 3. Allahumma matti'na bi asma'ina, jadikan pendengaran kami, wa absarina, pandangan kami, wa quwwatina, kekuatan kami menjadi nikmat. Sama macam orang punya handphone 25 juta mahal, tapi hanya dipakai untuk angkat tutup. Begitu banyak aplikasi di dalam yang tidak dipakai. Iya, tapi Nabi kita kan nggak ada. Nabi kita itu yang penting cukup makan. Nabi yang mana cukup makan? Orang Nabi mengatakan kamu akan menguasai Yaman, menguasai Rom, menguasai Syam. Yaman sudah dikuasai. Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Rom. Rom itu dua pendapat. Rom itu, ya Turki itu Rom. Rom yang sekarang ini Eropa. Jadi umat Islam mesti berpikir umat Islam akan menguasai Rom. Tapi bukan dengan kita datang bawa golok, kita sembelih orang Rom, bukan begitu. Dengan ilmu pengetahuan. Jadi innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang yang terlalu simple, apalah yang mau kita cari hidup ini? Memang betul. Tapi kalau kita bisa berkuasa, kita bisa punya kemampuan finansial, kita bisa membahagiakan orang lain. Siapa orang yang paling bahagia? Man as'adun nas, man as'adan nas. Man as'adun nas, siapa orang paling bahagia? Man as'adan nas, orang yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita
punya kekuasaan. Kenapa Islam itu mesti menguasai Yaman, Syam, Rom untuk menyebarkan rahmatan lil alamin? Kalaulah khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berpikirnya simple, pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq mulai pengiriman pasukan bala tentara. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu sudah sampai ke Bahrul Qazwain. Bayangkan, umat Islam sudah sampai ke Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain sekarang Caspian Sea, Rusia, Azerbaijan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, umat Islam sudah sampai ke Maroko. Belum 100 tahun. Coba hitung berapa negara dari Caspian Sea, Azerbaijan sampai ke Maroko. Kenapa mereka tidak duduk aja di Taman Raudhah, zikir-zikir, nunggu mati? Kenapa mereka nggak baca Quran aja di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Karena mereka tidak mau soleh individual. Islam ini harus menyebar ke seluruh dunia, dakwah. Masih banyak fakir miskin, anak yatim. Demikian Bang Alvin.